قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dan syukur tidak lupa kita hantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan petunjuk yang Allah berikan, kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan izin Allah pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan pertama dari objek zakat yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis baginda Rasul, sesuai dengan ijma' para ulama. Objek yang sudah kita bicarakan yaitu berkaitan tentang zakat al-mawashi, zakat binatang ternak. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis panjang sekali, surat atau risalah dari khalifah kaum muslimin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang ditujukan kepada utusan beliau Anas ibnu Malik yang sedang mengambil zakat dari masyarakat Bahrain. Di situ rupanya Abu Bakar menukilkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana rincian zakat al-mawashi, detail sekali yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq, dari hitungan 5 sampai hitungan 120 sekian untuk ibil ataupun untuk unta, bagaimana kewajibannya, apa hukum-hukum yang kerap kali terjadi ketika pengambilan ataupun menunaikan zakat hewan ternak. Itu sudah selesai kita bicarakan, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita mengatakan itu di antara objek zakat pertama yang disepakati, artinya tidak ada khilaf. Hewan ternak secara mansus, secara nas dalam hadis baginda Rasul itu unta, al-baqar, lembu, dan al-ghanam, kambing. Objek kedua itu akan kita bicarakan, yaitu objek zakat al-dhahab wal-fiddah, emas dan perak atau mata uang nanti ikut di dalamnya. Namun sebelumnya, untuk menyempurnakan
pembahasan objek zakat al-mawashi, ada dua sabda lain dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sini pengarang kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan tema untuk pembahasan penyempurnaan terhadap zakat hewan ternak itu dengan masyru'iyyah ba'sis su'ad liqabdhiz zakah. Disyariatkannya mengutus amil zakat, yang mengambil zakat, yang mengumpulkan zakat. Disyariatkan mengutus orang yang mengambil zakat. Ini tidak lepas dari kesempurnaan dan kemudahan syariah. Allah tidak ingin memberatkan orang yang mengeluarkan zakat itu untuk datang dengan sendirinya, mencari dengan sendirinya siapa yang berhak zakat. Maka ada ketentuan dalam syariah, disyariatkan pemimpin kaum muslimin itu mengirim, mengutus ataupun menugaskan orang yang mengambil zakat. Itu hadisnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Amr ibn Shu'aib, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib di sini meriwayatkan hadis dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan hadis dari kakeknya. Ya, ini kadang-kala yang membuat kita jamaah kaum muslimin cemburu gitu. Itu kakeknya ulama, bapaknya ulama, dan anaknya juga ulama. Dan itu jarang terjadi dalam sejarah Islam. Ada yang bapaknya ulama, anaknya Masya Allah. Ada yang sebaliknya, lahir anaknya ulama tapi bapaknya bukan ulama. Ini secara tidak langsung sebenarnya tamparan untuk saya dan anda itu. Ya. Imam Ahmad sudah membuktikan. Beliau wafat tidak sempat menyempurnakan musnad Imam Ahmad, tapi anaknya itu yang datang menyempurnakan. Maka kalau kita buka kitab musnad Imam Ahmad, qala Abdullah an abihi, berkata Abdullah itu siapa? Anaknya. Karena Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Dari bapaknya. Bapaknya siapa? Ahmad. Imam madhab, Imam ahli hadis, Amirul Mu'minin fil hadis. Itu jadi PR kita bersama itu. Jadi PR besar kita. Kemarin malam ada bukan kawan, salah satu karyawan kita dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan. Dia minta nasihat. Ustaz, 3 bulan lagi insya-Allah. Saya bilang, dah nikmati saja. Masa uzubah Anda 3 bulan lagi. Kenapa Ustaz? Anda menakutkan saya dari nikah. Memang nikah itu menakutkan, saya bilang. Nikah itu problem, nikah itu masalah. Tapi kalau anda tidak punya target seperti targetnya Zakaria di awal surah Maryam, ya risuni, datang di belakangku generasi nanti yang mewariskan aku. Zakaria itu istrinya mandul, bertahun-tahun sudah tua, uzur umurnya, tapi masih meminta keturunan karena punya target. Targetnya apa? Ya risuni, ia mewariskan aku. Mewariskan harta bukan. Karena para nabi itu tidak diwariskan. Mewariskan ilmu, mewariskan kedudukan. Kalau Zakaria mewariskan kenabian, itu target yang tidak boleh lupa. Apapun prahara rumah tangga, itu jangan lupakan itu. Kita mau ke depan nanti anak kita, ini saya dapat ijazah ataupun sanad untuk kitab hadis ini dari bapak saya. Masya Allah. Rawaitu an abi wa abi yarwi an jaddihi. Bapak aku meriwayatkan dari kakek saya. Ini Amr ibn Shu'aib an abihi, meriwayatkan hadis dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya yang sahabat Rasul ini kakeknya.
Yang mendengar dari baginda Rasul itu kakeknya. Jadi kita dapatkan di sini kemuliaan yang didapatkan oleh si kakek membersamai baginda Rasul. Kemuliaan telinganya mendengar hadis baginda Rasul itu tidak bakhil bahkan untuk keturunannya. Kemuliaan itu didapatkan kembali oleh anak cucunya. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim. Sedekah kaum muslimin itu diambil di tempat air mereka. Karena kita sedang berbicara tentang zakat al-mawashi, hewan ternak. Biasanya ya para peternak di rumahnya membuat tempat-tempat air untuk hewan ternak mereka. Tempat air itu letaknya ya di kandang di rumahnya. Ketika dia berternak, dia kembalikan ke rumahnya. Ini secara tidak langsung ada isyarat tempat istirahat hewan ternak kita, ya rumah kita. Jangan hewan kita istirahatnya di tempat orang gitu. Kita keluarkan zakat. Zakat cuma sedikit yang kita keluarkan, tapi mafsadah kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak kita lebih besar dari zakat. Kayak Pak Umonggo datang masuk ke halaman orang lain, merusak punya orang lain. Alamiyahim. Sedekah itu kata baginda Rasul diambil di tempat airnya. Ini secara konteks berbicara, ini Musnad Imam Ahmad berbicara tentang hewan ternak. Tapi secara qiyas umumnya ini masuk untuk segala jenis zakat. Artinya zakat itu diambil. Zakat itu diambil. Maka Imam Ibnu Hajar di sini menguatkan pernyataan itu dengan hadis, potongan hadis yang panjang dari Abi Daud, tapi beliau mengambil syahidnya saja, dalilnya saja. La tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Tidak diambil sedekah kaum muslimin kecuali di rumah-rumah mereka. Hukum asalnya kita kembali ke firman Allah, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa la tubadzir tabdzira. Hendaknya kalian menyampaikan, itu hukum asalnya. Dalam kondisi Baitul Mal tidak berlaku, tidak berjalan, pemerintah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, jadi tidak ada Baitul Mal, tidak ada apa, tugas kita atidal qurba. Zakat itu harus sampai kepada pemiliknya. Dengan jatuh tempo zakat, artinya hak penguasaan terhadap uang, kepemilikan terhadap harta itu sudah beralih kepada fakir miskin. Anda tidak boleh berlama-lamaan. Kalau terjadi sesuatu la qaddarallah, Allah takdirkan kebakaran rumah ini itu, sudah jatuh tempo 1 hari, kewajiban Anda mengganti, dan itu jadi hutang Anda terhadap fakir miskin. Itu hukum asalnya. Wa atidal qurba. Untuk meringankan dan menggalakkan. Kadang-kadang kita nyata entar ke roda ada kambing di rumah sudah wajib zakat, ada lembu sudah wajib zakat. Kita antar cari alam nama. Tapi kalau datang lebih mudah, lebih digalakkan. Kadang-kala lupa, ada yang mengingatkan. Yaitu tujuan dari maksus su'ah. Pegawai kaum muslimin yang punya gaji dari pemerintah untuk melakukan tugasnya, itu sa'i as-su'ah. Dalam hadis yang panjang itu, hadis Imam Bukhari, dicatatkan di sana ada ketentuannya. As-sa'i ini harus betul-betul orang yang amanah dan profesional dia. Tidak boleh tidak ada amanah. Kalau di zaman Umar Ibn Khattab itu hasabahu qabla ayyuwadhifahu. Umar sebelum memilih pegawai apapun, termasuk pegawai mengambil zakat, itu dihisab dulu. Kalau bahasa kita diaudit. Coba Anda bayangkan dalam satu riwayat itu Umar mengaudit Khalid ibn al-Walid, Muawiyah ibn Abi Sufyan, mengaudit Amr ibn al-As, diaudit itu.
Apa kata Umar dalam satu riwayat? Yakni uktub kullu malin lakum. Semua harta kalian tulis di kertasnya, tulis. Kamu punya apa? Tulis. Kamu punya apa? Tulis. Kamu punya apa? Tulis. Begitu detail Islam itu mengajarkan kita bagaimana perbendaharaan harta umum ini, harta ammah, harta kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tahu nantinya harta yang bertambah selama tugas mana. Kan sekarang diterapkan. Saya KPK, Anda mencalonkan diri menjadi apa? Ya, ikut serta anggota dewan, pemilu, macam-macam. Ya, KPK datang, coba asetnya mana? Berapa uang yang Anda miliki? Nanti setelah masa jabatan, pasca jabatan, dilihat lagi mana yang berkembang, mana yang bertambah dari sumber mana, macam-macam. Itu sebenarnya konsep Islam. Kitabul Amwal di Abi Ubaid itu sangat cukup untuk menjelaskan bagaimana seharusnya perbendaharaan harta kaum muslimin itu, harta umum. Islam cukup sekali, konsepnya detail sekali. Maka dalam satu hadis itu Rasul mengutus sa'iz zakat, pengambil zakat dari kabilah Al-Asdi. Kabilah Asdi ini dikenal, dipuji sering oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Asdiyun asadullah fil ard. Mereka itu singa-singa Allah di muka bumi itu. Sekarang orang-orang menganggap remeh kabilah Asad, kata baginda Rasul. La ya'tiyanna 'alaikum zamanun, akan datang suatu masa semua orang akan mengakui dirinya asli. Orang-orang akan mengatakan, ya laitani la laita kana abi asdiyan, wahai sekiranya kemarin bapak aku itu seorang dari kabilah Asdi. Rasul mengutus satu orang dari kabilah Asdi, yuqal Ibnu Lutaybah. Dalam riwayat namanya itu Ibnu Lutaybah. Ibnu Lutaybah ini datang pergi ambil zakat. Ini zakat mawashi, zakat macam-macam harta dikumpulkan ke Ibnu Lutaybah. Kan sering kita pergi ke kampung, Pak, dinas. Kemarin family saya pulang, dari mana Bang? Dari Takengon. Banyak kali sayuran. Iya, kalau ke Takengon ya sayuran lah hadiahnya. Kasih ke saya bilang nggak boleh, nggak boleh saya terima itu, haram. Hadis Ibnu Lutaybah, coba ingat hadisnya. Diutus Ibnu Lutaybah ambil zakat. Rupanya masyarakat kaum muslimin dilihat Ibnu Lutaybah mungkin kelihatan fakir, kekurangan ini tuh, dikasih hadiah. Kambing zakat ini kambing kecil ini untukmu, bawa pulang. Bangga bawa pulang. Rasul itu ketika kembali yang mengambil zakat diaudit lagi oleh Rasulullah. Fa'addahu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal min aina ji'tum? Akhadna zakat, kami mengambil zakat ini itu. Min aina ji'tum bihadhi, ini dari mana dapatnya? Ibnu Lutaybah mulai memilah. Ini ya Rasulullah lakum, ini untuk kalian zakat. Yang ini tadi dikasih hadiah saya. Marah Rasulullah itu. Marah, naik mimbar, mengumpulkan kaum muslimin, naik mimbar, duduk di atas mimbar baginda Rasul itu. Saya kalau melihat nasihat baginda Rasul di atas mimbar, saya tidak pernah dapatkan beliau mulai dengan salam. Maka saya ragu juga ini, ketika mau duduk kajian mulai dengan salam, itu dari mana itu? Assalamualaikum, itu dari mana itu? Rasul ya mulai saja langsung, ya. Mulai dengan salam, akhiri salam untuk kajian, itu dari mana dasarnya itu? Ya. Karena dalam hadis-hadis baginda Rasul nggak mulai dengan salam, apalagi berbicara tentang hukum-hukum yang vital, yang sikapnya disikapi secara keras, kan tidak layak dimulai dengan salam. Salam itu kelembutan, kedamaian. Anda mau marah-marah, tapi mulai dengan yang lembut, ya. Bukan pada tempatnya. Rasul mengatakan, ma balu rijalin, ada apa dengan kalian ini? Begitu Rasul, yang salah satu orang, yang dimarahi semuanya. Kalau kita hanya yang kapunya, ya, orangnya langsung, dia tidak paham hukum. Rasul sedang memberikan wasiat untuk semuanya, memarahi semuanya. Ada apa dengan orang-orang ini? Kami mengutus dia mengambil zakat, tiba-tiba pulang ke tempat kami. Hadza lakum
wa hadza uhdiya li. Ini untuk kalian zakat, ini untuk aku. Hadiah dari bagiku. Rasul membuat satu kaidah gratifikasi itu. Orang yang hari ini, orang KPK, orang macam-macam itu membuat rumus capek sekali. Padahal rumus Rasul sederhana sekali. Ala jalasa fi baiti abi. Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya? Tidak duduk di rumah ibunya? Ada enggak orang kasih hadiah? Artinya apa? Anda dikasih hadiah karena jabatan Anda itu. Gratifikasi haram. Bajunya hadiah, hakikatnya riswah. Hakikatnya sogok itu. Bajunya hadiah, tapi hakikatnya sogok. Selama berhubungan dengan jabatan, itu gratifikasi riswah yang haram. Ini materi ini nggak bisa disampaikan di kantor-kantor. Hendang dia tengok. Seminan Ustaz. Iya. Ada seorang komandan, dia suka sekali dengan jamaah saya, tapi sudah dipindah tugaskan. Senang sekali dengan saya. Suatu ketika entah apa saya angkat hadis ini. Kasimenan. Iya, semenan. Bagaimana kita tidak melakukan itu, Ustaz? Semua kita tertuntut untuk melakukan itu. Hana mangat, hana tajuk. Ya, selama berhubungan dengan jabatan, itu gratifikasi haram. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan, dalam hadis. Orang yang kami tugaskan, kami kasih rizki, kami kasih upah. Apapun yang dia ambil setelah itu fahuwa ghalul. Itu termasuk dari harta ghalul. Harta ghalul itu harta rampasan perang yang kita sembunyikan. Orang sedang bagi harta rampasan perang, Anda mengambil sebagian, Anda simpan, itu dosanya besar sekali. Maka Rasul marah itu terhadap tindakan Ibnu Lutaybah dan lainnya. Naik kata sembah, kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian? Sobi hadiah. Artinya kalau Anda tidak punya tugas itu, ada tidak orang kasih hadiah. Itu standar gratifikasi seperti itu. Selama hadiah berhubungan dengan tugas jabatan, tidak boleh diambil. Cara gampangnya, kata Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, cara sederhananya, coba Anda pikirkan, kalau Anda tidak punya jabatan itu dikasih tidak? Kalau dikasih, berarti itu bukan gratifikasi. Saya punya jabatan, tiba-tiba datang kasih hadiah. Yang kasih siapa? Sepupu saya. Walaupun nggak punya jabatan, tetap dia kasih. Ya, itu bukan gratifikasi. Yang kasih siapa? Masyarakat. Ya, kita tugas dinas ketakingan, Pak. Sering pegawai itu kalau ketakingan bawanya pasti mobil pick up itu. Cari kalau mau rental mobil pick up yang dirental. Mobil pick up. Karena memang udah tahu lah kalau pulang turun dari sana itu Masya Allah. Pak Idris penuh itu. Masya Allah. Family saya mau kasih. Saya bilang bukan, itu bukan hak Anda untuk memberikan saya. Yang kataron pun aja gelun. Selama berhubungan, oh enggak, ini hadiah. Memang hadiah, itu bajunya hadiah. Ini hadiah apa? Ini betul-betul hadiah dari kami. Walaupun betul-betul, tapi itu bajunya tetap riswah. Rusak sekarang birokrasi kita gara-gara hal seperti ini tidak kita perhatikan. Orang PLN datang ke rumah, Anda kasih uang juga. Dia punya gaji. Tidak berhak, tidak halal Anda berikan. Mas sayang, tidak boleh. Anda yang kasih uang, besok datang panggilan yang sama dari luar, dari orang yang tidak punya uang, tidak kasih uang, dia akan mendahulukan panggilan Anda. Tidak profesional lagi. Gara-gara ini sering kita berhadapan dengan kantor-kantor pemerintahan, memberikan kita rasa ketidaknyamanan. Naju pempuh naju ya namangan. Ya, ambil satu sertifikat di kantor, tak kita perhatikan tindakan selanjutnya itu. Nah pergam puh anak pergam tidak nyaman, rusak sistem kita. Justru pegawai-pegawai kita menikmati ini, itu haram. Itu gratifikasi diharamkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, satu polpen
diberikan muridmu dan kamu mengajarnya atas upah yang diberikan, haram engkau mengambilnya. Kita punya murid banyak ini. Tiba-tiba ada murid satu, dia kasih pulpen, Ustaz, ini hadiah dari ibu, dari umi, dari apa. Haram ambil itu. Gara-gara pulpen itu Anda kasih nilai, oh si fulan itu nilai 40, udah kasih pulpen dia, naik dia jadi 45. Hilang profesionalitas. Harus amanah. Harus amanah. Marah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Halla jalasa ahadukum fi baiti abi." Kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian? Ayuhda lakum amla. Apakah ada orang datang tiba-tiba kasih hadiah untuk kalian? Itu dhabitnya, itu standarnya. Man akhadaha, kata baginda, siapa yang mengambilnya, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan besok hari kiamat dengan memikul apa yang dia ambil itu. In kana ibilan, kalau sekiranya yang diambil, hadiah yang diberikan itu unta, maka unta itu akan bersuara keras di atas kepalanya. Menggendong unta di hari kiamat, unta itu berteriak di atas kepala kita. In kana baqaran falahu khuwar, kalau yang diambil itu lembu, lembu itu akan meraung-raung di atas kepalanya besok di hari kiamat. Begitu juga dengan kambing. Ancaman ghalul, ghalul itu ancamannya besar. Ghalul itu besar. Ghalul itu sama hukumnya dengan ketika kita berperang, mendapatkan harta rampasan perang, Anda melihat ada harta sesuatu, Anda curi, Anda sembunyikan, itu ghalul. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul menyamakan gratifikasi itu dengan ghalul yang Allah haramkan. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang hana mangat. Kapal lo sirat nan tambahan tayo. Kah aja deh. Tambahan kita memang lewat itu, Pak. Mengandalkan gaji pegawai ini itu sedikit sekali. Tambahan memang lewat itu. Haram itu. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh mengambilnya. Anda punya biaya perjalanan dinas sudah ditanggung sama negara. Sampai ke daerah pihak yang Anda tuju memberikan lagi. Nyomi bak jalan, nyojibi bak jalan, ini semua itu harus dikembalikan ke negara. Kecuali kalau sudah disahkan. Tidak ada masalah, ambil saja untuk kalian, itu baru boleh. Kembalikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sa'i yang datang bertugas mengumpulkan zakat, dan juga tugas-tugas kaum muslimin lainnya yang punya rizki, yang punya upah, ya, itu harus berlaku secara amanah dan profesional. Itu jangan ambil-ambil. Bahkan ketika berbicara hewan kurban itu, ya, di Idul Adha saya mengatakan termasuk dari gratifikasi panitia kurban yang punya upah dari orang-orang yang berkurban mencari hewan kurban. Tiba-tiba kita sering beli hewan kurban, tiba-tiba dikasih apalah, dikasih potongan harga, dikasih ini. Bahkan kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikasih makan saja. Tidak boleh menerima. Pergi kita, yang jual hewan kurban transaksi itu dapat hubung dia. Haram menerima itu. Harus minta izin ke atasan dulu. Boleh tidak? Boleh, baru boleh. Artinya harus dikembalikan kepada yang berhak. Ini marah baginda Rasul luar biasa itu. Padahal bagi kita kan kasusnya mungkin sepele sekali, sederhana sekali. Rasul naik mimbar motor beliau. Jadi kaidahnya standar satu. Kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian? Ada tidak yang kasih hadiah buat kalian? Jadi ketika berhadapan dengan hal itu, coba pertanyakan, kalau saya tidak punya tugas ini, saya dapat tidak hadiah itu? Kalau dapat, itu bukan gratifikasi, boleh Anda ambil. Kalau tidak dapat, masuk ke dalam ghalul yang diharamkan. Nah, itu bajunya baju hadiah. Jadi jangan
Jangan terkecoh dengan ucapan hadiah. Nyo hadiah kamu. Itu enggak ada. Hakikatnya itu tetap riswah. Kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya, kita perbaiki sedikit-sedikit. Walaupun kita tahu birokrasi kita, kalau ini kita amalkan, izin sekolah enggak dapat sampai hari ini. Tadang Pak Gari, ana aja yang pre, ana bibir, ana lili. Ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wali Abi Daud, dalam hadis Abu Daud aydan qala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Sedekah mereka itu tidak boleh diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Ini hukum asalnya. Pemerintah mengayomi, pemerintah memudahkan, para pemimpin itu memberikan kemudahan, menggalakkan, mendirikan Baitul Mal kaum muslimin, menugaskan, tugas negara, tugas pemerintah, punya gaji dari pemerintah, pegawai-pegawai yang amanah, yang profesional, yang punya ilmu tentang zakat. Merujuk ke hadis Ibnu Lutaibah tadi, kita bisa mengambil ada satu kesimpulan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain. Beliau mengatakan boleh pemerintah itu menugaskan al-mafdul walaupun ada orang yang fadil. Boleh menugaskan orang yang kurang walaupun ada orang yang lebih. Karena kalau melihat dari kabilah Asdi, itu banyak sekali sahabat-sahabat besar dari kabilah Asdiyah. Tapi yang ditugaskan mengambil zakat justru itu seorang yang bernama Ibnu Lutaibah, yang tidak punya cukup ilmu seperti sahabat lainnya. Maka para ulama di sini mengambil kaidah, pemerintah itu punya hak untuk menentukan siapa yang bertugas untuk kegiatan fulan, walaupun si fulan yang ditunjuk itu bukan yang terbaik. Tidak mesti pemerintah harus memilih yang terbaik, ya. Tapi harus memilih yang amanah, profesional tadi. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Abu Daud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Sedekah mereka itu diambil di rumah-rumah mereka. Ini dalam kondisi pemerintah menjalankan syariah dengan sebaik-baiknya, memberikan penugasan dengan sebaik-baiknya, mendirikan Baitul Mal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariah. Sekarang kondisi di lapangan rupanya kita takut memberikan zakat kita ke Baitul Mal, maka larinya ke anggaran pendapatan daerah. Cara alokasinya bukan sesuai dengan alokasi syariah yang selama ini kita yakini dan kita pelajari. Sehingga banyak kaum muslimin memilih jalur-jalur lain. Alhamdulillah banyak sekali sekarang Baitul Mal ataupun badan-badan zakat, infak, sedekah yang punya kredibilitas, punya amanah, ya, yang bisa kita amanahkan harta kita kepada mereka. Ini jadi catatan sebenarnya, ya, untuk pemerintah kita. Seyogyanya Baitul Mal itu berfungsi sebagaimana fungsi syariahnya. Ya, sebagaimana fungsi syariah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan satu hadis yang pendek selanjutnya. Ini masih secara umumnya penyempurnaan terhadap pembahasan sebelumnya. Pembahasan objek zakat pertama yang disepakati oleh para ulama, yaitu zakat al-mawashi, zakat hewan ternak. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dzikru asya' la zakata fiha. Ada harta-harta dari hewan ternak itu tidak ada zakat di dalamnya. Apa itu? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat untuk seorang muslim pada hamba sahayanya, pada budaknya. Punya banyak budak, apa sama hukumnya dengan punya banyak hewan ternak? Tidak sama. Tidak ada zakat pada budaknya, kecuali orang yang memperdagangkan budak.
Ini toke budak, itu wajib zakat. Zakat harta perdagangan. Ini pembahasan budak ini sering membuat para ahli fikih kontemporer itu tidak mau lagi berbicara tentang budak. Kalau kita lihat fikih-fikih kontemporer, itu pembahasan bab perbudakan itu sudah dihilangkan. Mereka mengatakan sudah selesai bab perbudakan itu. Padahal pada hakikatnya belum selesai. Ada masih negara-negara walaupun secara tidak resmi masih ada praktek dan perlakuan perbudakan. Kemudian ketika berbicara tentang hukum budak, kita bukan cuma sebatas mengerti hukumnya saja, tapi selalu ada hikmah, ada faedah yang bisa kita dapatkan dalam hukum itu. Maka sepatutnya tidak dihilangkan. Karena hikmahnya tetap ada. Sama halnya di sini ketika baginda Rasul mengatakan tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim terhadap budak yang dimiliki. Wala farasihi, dan begitu juga terhadap kuda yang dia miliki. Kecuali pedagang kuda, kecuali pedagang budak, karena ini sudah jadi barang dagangan. Tapi kalau untuk yang dia gunakan, maka tidak ada zakat. Sebenarnya ini sudah kita keluarkan dalam pertemuan sebelumnya. La zakat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil awamin. Untuk yang diperkerjakan itu tidak ada zakatnya. Kalau kata Imam Ibn al-Mulaqqin mengambil faedah dari hadis Abu Hurairah, ini beliau membuat satu standar itu. Fil amwalil qaniyah, barang-barang dan harta-harta konsumtif itu tidak ada zakatnya. Itu mazhab mayoritas para ulama, dan itu lebih kuat dari sisi dalil-dalil yang kita bacakan. Salah satu yang kita bacakan tadi, yang sifatnya konsumtif. Kita punya lembu, kalau kemarin 30 wajib zakat, wajib membayar tabi' yang umur 1 sampai 2 tahun dari anak lembu. Punya lembu 30, tapi tugas lembu ini membajak, walaupun 30 tidak wajib zakat. Punya lembu 5, tapi lembu ini kita gunakan untuk berdagang, itu wajib zakat arud tijarah kalau sampai nisab emas dan sudah berlalu satu haul atau 1 tahun. Harta yang sifatnya konsumtif itu tidak dizakati. Begitu juga nanti kalau pertanyaan yang merucut atau turunan darinya, perusahaan-perusahaan yang bergerak misalnya di bidang jasa tidak mengeluarkan zakat. Anda punya mobil, sekian mobil, tapi mobilnya untuk rental. Yang Anda dapatkan dari rental itu uangnya, bukan penjual mobil. Kalau penjual mobil, barang dagangan zakat. Rental mobil, punya 100 mobil, tapi Anda rentalkan, itu nggak ada zakat. Zakatnya zakat uang. Kalau hasil rental itu Anda dapatkan, punya uang sampai nisab, tunggu 1 tahun bayar zakat. Yang sifatnya konsumtif itu tidak kita keluarkan zakat. Dalam hadis baginda Rasul yang kemarin hari kita bacakan, la zakata fil awamil walal hawamil walal baqar zaghur. Tidak ada zakat untuk yang diperkerjakan, hewan-hewan diperkerjakan. Walal hawamil, tidak ada zakat untuk hewan-hewan yang dijadikan tunggangan. Kalau di Jawa Barat itu masih ada di puncak-puncak, masih satu orang itu toke saudagar punya sekian puluh kuda, tapi kuda ini diperkerjakan sebagai delman misalnya. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau kita kiaskan hukum modern, ada orang-orang yang punya rental mobil, punya sekian banyak mobil, tidak ada zakat. Itu semuanya barang-barang yang bentuknya konsumtif. Ibnu Mulaqqin membuat kaidah demikian, dan kaidah ini diakui oleh mayoritas para ulama, terutama dalam madhab Imam Syafi'i. Semua yang sifatnya konsumtif itu tidak ada zakat, ya, kecuali madhab Abu Hanifah, asal ada pemasukan ada zakat. Nah, apa yang tamam wajib zakat, segala bentuk tamam wajib zakat. Ya, tapi secara umumnya kita pahami madhabnya ataupun yang kuat secara dalil syar'i dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan demikian.
Rawahul Bukhari wa Muslim wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya itu kecuali sebatas zakat fitri saja. Zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu berhubungan dengan jiwa, bukan berhubungan dengan harta. Abdun tidak punya apa-apa, maka zakat fitrahnya diwajibkan kepada pemiliknya, sayyidnya, tuannya. Jadi zakat fitrah cuma yang wajib atas seorang hamba sahaya. Kalau zakat mal tidak ada. Kecuali hamba sahaya itu kategorinya kategori muba'at. Setengahnya merdeka, setengahnya masih hamba sahaya. Karena hukum hamba sahaya itu hukum barang. Lebih dekat ke hukum barang dibandingkan hukum manusia. Hamba sahaya. Ada dua orang kongsi beli satu hamba sahaya. Kemudian satu yang punya setengah dari hamba sahaya itu memerdekakan. Sudah, aku jadikan milikku untukmu. Artinya engkau sudah merdeka. Setengah merdeka, setengah belum. Kalau dia cari rezeki dapat 100.000 satu hari, 50.000 untuk tuannya, 50.000 untuk dirinya. Harta yang dimiliki dari setengah itu kalau sampai nisab wajib zakat. Begitu hukum hamba sahaya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari beberapa faedah dari hadis yang kita bacakan, ya, ada kewajiban tadi kita menegaskan kewajiban pemerintah untuk menugaskan, untuk berwenang dalam pembahasan zakat ini, punya kewenangan menugaskan, mengambil, memaksakan, kalau tidak dikeluarkan. Itu ada kewenangan pemerintah di situ. Bahkan sampai ke tahap pemaksaan. Ini enggak mau mengeluarkan zakat, dipaksakan. Kalau hukumnya itu secara syar'inya, kalau mereka secara berkelompok punya kekuatan, tetap ngotot tidak mengeluarkan zakat, diperangi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq di awal kekhalifahan beliau melakukan demikian. Para ulama dari hadis yang kita bacakan tadi itu mengambil kesimpulan lain. Boleh zakat itu dialokasikan untuk daerah tempat lain yang bukan tempat zakat itu diambil. Tapi ini menyelisihi pernyataan hadis pertama kali yang kita bacakan ketika Rasul mengutus Mu'adz ibn Jabal. Rasul mengatakan, ambillah dari harta orang kaya mereka, kemudian berikan kepada para fakir miskin dari mereka. Para ulama ketika berbicara, diutus pemerintah Baitul Mal mengutus petugas khusus. Artinya harta itu akan berkumpul di Baitul Mal. Ketika sudah berkumpul ke Baitul Mal, itu belum tentu harta yang sama yang akan didistribusikan ataupun dialokasikan ke tempat harta itu diambil. Maka banyak para ulama juga yang memberikan keringanan dalam kondisi tertentu. Harta zakat itu boleh dibawa selain pada tempat harta itu diambil. Itu wallahu taala alam bisawab. Barangkali ini hadis ringkas yang kita bacakan. Pada pertemuan ke depan kita akan berbicara objek kedua. Ini yang pembahasannya panjang, turunannya pun banyak. Adzahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, kalau emas dan perak saja gampang. Cuma masalahnya turunannya nanti dia. Uang yang kita punya, gaji yang kita punya, saham perusahaan, hutang piutang dan macam-macam, itu semuanya zakat-zakat objek-objek yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi turunan dari objek zakat yang disepakati yaitu emas dan perak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya Pak, silakan Pak. Saya dulu Pak. Insya ada yang dari hadis Abu Dawud tadi Pak. Ya. Itu dikatakan bahwa zakat kaum muslimin itu tidak boleh diambil kecuali dipertemukan mereka. Itu maksudnya seperti apa? Ya, tadi itu hadis pertama itu ya, bukan hadis Abu Hurairah. Tadi hadis Abu
tahu. Ya, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya zakat itu diambil, bukan yang punya zakat menyetor. Ya. Tapi hukum asalnya kewajiban setiap orang yang sudah sampai nisab zakat untuk memberikan zakatnya. Dia secara otomatis langsung ada pemindahan kepemilikan dari yang memiliki kepada yang berhak dizakati. Untuk kemudahan, ya, untuk kemudahan pemerintah Islam itu memberikan tugas kepada orang-orang tertentu untuk mengumpulkan zakat. Ya, supaya manajemennya lebih rapi, lebih bagus, alokasinya lebih tepat. Kalau kita kasih sendiri, bisa jadi orang lain sudah kasih juga. Ada orang yang belum diberikan, macam-macam. Tentunya hikmahnya banyak sekali. Selain kemudahan dan yusr syariah, tapi hukum asalnya kewajiban kita datang ke fakir miskin memberikan, bukan fakir miskin yang datang. Ini jak balung nabru hidi. Ya, itu salah. Seolah-olah kita yang berikan. Zakat itu bukan kita yang berikan, kita mengembalikan hak. Maka dalam ayat Allah mengatakan apa? Wa atidal qurba haqqahu. Berikan kepada keluarga terdekat dan fakir miskin dan ibnu sabil itu hak mereka. Mengembalikan ati itu, kita mengambil harta, kita datang ke dia, kita sampaikan, itu ati. Bukan fati, bukan datangi ke rumah. Jadi yang kasus tempoh dulu itu pernah terjadi di Jawa, orang kaya luar biasa, fakir miskin disuruh semuanya ke rumah. Uang yang dibagi 50.000 berdesak-desakan sehingga ada satu nenek tua wafat. Hanglah ke pangkai 50.000 wafat. Itu salah. Ati hukum asalnya kita sampaikan, mengembalikan hak. Cuma untuk kemudahan pemerintah itu memberikan kenyamanan sekaligus menggalakkan. Kalau datang didata secara rapi, datang dengan data. Jadi kita yang punya uang itu tidak perlu menyibukkan diri dengan data zakat macam-macam, ya. Orang lain punya tugas itu lebih memudahkan. Tapi yang harus kita ketahui hukum dasar yang pertama tadi. Misalnya gini, dalam kondisi saya punya kewajiban mengeluarkan zakat. Misalnya kewajibannya itu 1 karung padi. Kewajiban zakat. Petugasnya belum datang, jatuh temponya sudah jatuh. Tiba-tiba malam hari kebakaran. Saya nggak punya uang lagi, Pak. 1 karung itu masih atas kita dalam bentuk utang yang harus kita bayar ketika Allah mudahkan. Karena hukum asalnya dengan jatuh tempo itu kepemilikan harta langsung sudah berubah itu. Cuma datang keringanan syariah, nanti tunggu dulu orang petugas, ya, yang punya kredibilitas, punya tanggung jawab, punya amanah dari Baitul Mal yang punya amanah untuk menjalankan fungsinya, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada donatur di satu pesantren misalkan, donatur itu punya anak yang menuntut ilmu di pesantren itu juga, tapi ada yang diistimewakan. Apakah itu terkait dengan gratifikasi atau risiko? Terima kasih. Ya, itu pembahasan lain. Itu lebih, kalau gratifikasi tadi amil, orang yang bekerja, ya. Kadang-kadang saya di sekolah kita umumkan itu. Saya sering dulu tiba-tiba kalau sudah parenting bulanan, sudah ada baju baru tergantung di pintu rumah, Pak. Pandai baju. Rupanya ada wali, tulis nama dikit, dari wali fulan. Kadang kalau mau kasih jangan kasih nama lah, biar lebih gampang gitu ya. Ini dengan dikasih nama, saya panggil saya pakai aja, pakai aja. Coba. Kalau saya gunakan itu gratifikasi itu. Kenapa saya yang dikasih? Apa tidak hubungan dengan posisi saya sebagai pimpinan? Ada hubungan. Kalau bukan saya pimpinan nggak dikasih. Tapi kalau donasi sifatnya untuk sekolah, wakaf untuk sekolah, untuk pembangunan, itu bukan gratifikasi. Dan tugas kita tetap tidak boleh tamyiz khidmah, membedakan dalam layanan yang kita berikan.
Walaupun manusia, kita harus memahami itu. Adil, berlaku insaf. Jangan bedakan yang miskin dengan yang kaya ini itu. Walaupun kita manusia, kadang-kadang terpancing untuk itu. Ya, jangan. Satu standar kita. Anda wakaf untuk Anda, bukan untuk saya. Anda memberikan bantuan untuk sekolah, itu untuk Anda sendiri. Anda simpan untuk akhirat, bukan untuk saya. Jangan tunggu harapan lebih. Jadi bukan untuk saya itu. Itu harus kita berikan pengetahuan, sosialisasinya butuh itu. Kemudian untuk pegawai pun kita sosialisasi, jangan bedakan. Jangan kadang si fulan itu kita tahu, Masya Allah ini punya target donasi besar di belakangnya ini. Ya, kita tamis khidmah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bukan gratifikasi yang kita maksudkan. Itu ketika diberikan kepada amil, pekerja yang bertugas. Farazaknahu indana rizqan, kata Rasul. Dan kami memberikan upah. Artinya kalau pekerja itu tidak punya upah, ya boleh-boleh saja. Ketentuannya dia punya rizki dari kami. Maka kita bedakan dhabitnya, standarnya harus pasti. Kadangkala datang pegawai, maaf cakap kita sebutkan, pegawai perbaikan listrik PLN datang ke rumah. Kita lihat datang, motornya tua sekali, penampilannya lusuh sekali, takalentang wajah dia baju mana. Akhirnya kita berpikir ingin kita berikan, itu tidak ada masalah. Karena kita berikan karena kondisinya, bukan karena tugasnya. Nyok kebuca oro, tidak ada masalah. Anda berikan itu karena jabatannya atau karena memang kondisinya. Kalau miskin lain datang ke rumah, bukan tugas PLN, tetap kita berikan. Jadi kita tidak ada perbedaan di sini. Itu boleh. Kalau karena puas hasil kerjanya? Tidak boleh. Itu memang tugasnya memuaskan kita dengan hasil kerjanya. Itu yang akan membuat profesionalitas mereka nanti dipertaruhkan. Oh, mangata rumah Pak Muslim, napeng tamah. Rumah di Tamping kepada engkau tajak. Ya, itu merusak. Kadang-kadang kita hanya mangat tapi merusak. Ke depan akan merusak. Khidmat ini, pelayanan itu rusak. Maka tidak boleh. Kecuali memang seperti tadi, layak untuk kita berikan. Memang orang butuh, nampak dari wajahnya memang butuh dia. Kalau bukan dia yang datang ke rumah, tetap saya kasih. Nah, itu berikan. Karena hubungannya selalu hubungannya jabatan. Ya. Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya? Dia tidak punya jabatan itu, dia dapat tidak? Ya Allah Ta'ala alam sama. Yang bi sama seperti yang memberikan riswah. Seperti Anda memberikan sokong. Yang bi sama. Ar-rashi wal murtashi wa ra'ish alladhi bainahuma, itu masuk semua dia, kompleks sekali. Yang kasih, yang diberikan, yang menyaksikan, lihat saja senyum-senyum, masuk juga dia. Itu semua itu. Syahidnya ini semua itu masuk ke dalam hukum dia. Kecuali Anda memberikan untuk mendapatkan hak, yang berdosa yang menerima. Hak Anda mendapatkan tapi tidak diberikan. Kita kasih, kita tidak berdosa, dia yang berdosa menerima. Nyonya hana nunjuk peng, hana lonjak baron. Aku jak juga lonjak peng. Kita punya hak, ditahan hak kita, kecuali dengan memberikan itu. Ya berikan. Anda berlepas diri dari riswah dan dia yang menanggung dosanya. Tapi selama suka sama suka, senang sama senang, itu masuk ke dalam larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil tutlu biha ila al hukam lita'khudhu amwalan nas bil ismi wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, ataupun harta yang kalian sogokkan kepada hukam, pemimpin-pemimpin itu, orang yang punya wewenang. Ya, supaya mudah, supaya lancar ini itu. Tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ya, ibu-ibu dulu Pak. Ibu-ibu dulu Pak. Ya, ibu-ibu yang jarang ini. Kasih mic-nya Pak. Itu tidak bisa Pak, kasih aja ini Pak. Nggak bisa dibuka. Tadi Ustaz, kalau misalnya sudah terjadi, sudah kita kerjakan, bagaimana cara taubatnya?
Ya. Cara taubatnya ini pembahasan umum sebenarnya untuk segala bentuk harta haram. Sebagai pemberi, taubatnya ya taubat. Artinya dengan rukun taubat, menyesali dengan sebenar-benarnya. Kata Rasul, innamat taubatu an-nadam. Taubat itu menyesali dengan sebenar-benarnya. Dan rukun taubat itu berazimah untuk tidak akan mengulangi lagi. Dah selesai. Ya. Kalau sebagai pengambil yang menerima, taubat harta umum tetap mengembalikan. Tidak bisa kita melihat halal untuk sojo. Selesai, Anda sedekahkan dengan niat ini kembali kepada pemiliknya. Harta umum dia tetap satu ketentuannya, karena ini hak adami, bukan hak Allah. Maksudnya hak Allah selesai dengan Allah. Asluhu musamahah. Kalau berhubungan dengan Allah, interaksi dengan Allah, itu hukum dasarnya gampang, pemaafan. Tapi kalau berkaitan dengan hak adami, hukum asalnya tetap harus mengembalikan, menunaikan, kembalikan. Itu kalau kita sebagai pengambil. Anda tidak tahu ambilnya dari mana. Artinya kita masih ingat angkanya, nominalnya, ataupun kita lebihkan, jadikan itu sedekah. Tetap kita kembalikan. Selain dengan taubat tadi, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan, kemudian berazimah kuat untuk tidak mengambilnya. Jadi kalau kita lihat wajahnya ini, wajah jamaah kelihatan ini pernah kayaknya. 3 gua tapona. Jadi kamu karat aja. Praktek di tukang bikin rumah loh Ustaz. Kan udah kita kasih upah, terus kita nyediain air, makanan, kemudian yang ke sawah juga seperti itu. Oh, itu kita yang kasih upah. Kita kasih upah. Ya, kita yang kasih upah. Itu kembali ke uruf. Ke uruf standar adah yang berlaku. Bisa jadi uruf berlaku, upah memperbaiki meja ini 100.000 satu hari plus kopi dan ini. Karena upah pekerja demikian. Jadi kami sering di sekolah ketika ada pekerja baru, pekerja yang sifatnya pekerja bangunan macam-macam, kita sepakati dulu. Ini dengan kopi dan air berapa, tanpa kopi dan air berapa gitu. Kita kembali ke off. Kalau saya tukang Musa 150 tanpa air dan kopi misalnya. Nah, artinya dengan air dan kopi tambah 30.000 lagi saya. Jadi itu kembali ke off. Tapi bukan itu gratifikasi. Gratifikasi itu orang yang punya upah terhadap tugasnya. Ya, kemudian dia menjalankan tugasnya, dan orang yang diberikan fasilitas pelayanan itu memberikan tambahan dan berkaitan dengan tugasnya. Jadi selama tidak berkaitan dengan tugasnya, itu tidak termasuk gratifikasi. Kita baca dalam kanun atau undang-undang korupsi di Indonesia, rupanya standarnya sama seperti standar Rasul tadi. Tetap ketentuannya terikat dengan jabatan, tidak terikat dengan jabatan, maka dipisahkan. Nah, rupanya sama. Tapi yang saya tangkapi, illah Rasul, cara gambar Rasul itu lebih sederhana dan lebih menyelesaikan masalah. Tapi dalam undang-undang KPK itu ketika kita baca memang lebih bertele-tele. Yang Rasul ini lebih gampang. Kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibu, dapat nggak hadiah? Itu aja kita pikirkan. Kan lebih sederhana itu. Rasul langsung dengan contoh konkretnya. Kalau di undang-undang KPK itu ada item-item yang membuat kita justru mengambang tentang pembahasan gratifikasi. Sehingga banyak pejabat kita itu bingung dia. Ini gratifikasi bukan ya? Kalau menggunakan kaidah Rasul, sederhana aja. Anda nggak punya jabatan itu dapat nggak? Anda duduk di rumah ibu Anda dapat itu. Kalau masih dapat, itu bukan gratifikasi. Kalau nggak dapat, itu gratifikasi. Atau kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, kalau Anda sudah hilang jabatan itu, Anda masih diberikan tidak? Kalau tidak diberikan, artinya itu gratifikasi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.